Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Jika kita mendekati anak ayam, induknya akan mendekati kita. Beberapa jenis induk hewan memang sangat melindungi anak-anaknya. Begitu juga dengan buaya, yang menyimpan anaknya di dalam mulut untuk melindunginya. Beberapa jenis hewan memang akan merawat anak-anaknya hingga kurun waktu tertentu. Selain karena faktor naluri, hewan-hewan tersebut juga telah melalui proses adaptasi yang sangat panjang, sehingga dapat survive dalam sebuah evolusi. Namun, tidak semua hewan memiliki perilaku yang sama terhadap anak-anaknya. Ada beberapa jenis hewan yang akan meninggalkan anak-anak atau telur-telurnya, dan bayi hewan tersebut akan berjuang untuk hidup sejak ia membuka matanya. Hewan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Penyu. Tidak seperti bayi buaya yang harus ditolong oleh induknya saat keluar dari sarang. Bayi penyu atau tukik harus keluar dari sarangnya secara mandiri. Tukik merobek cangkang telur dengan menggunakan ujung yang tajam di paruhnya. Proses muncul ke permukaan sarang yang dilakukan sekelompok tukik bisa memakan waktu beberapa hari. Ketika bayi penyu mencapai permukaan pasir, dia bergerak menuju pantulan cahaya bulan di lautan. Sangat beruntung jika tidak ada cahaya dari jalan-jalan atau rumah-rumah sekitar. Cahaya semacam itu dapat membuat bayi-bayi penyu kebingungan. Mereka bisa saja memilih jalan yang salah menjauhi lautan. Apabila mereka gagal pergi ke laut dengan cepat, maka kemungkinan mereka akan mati dimangsa oleh predator akan semakin tinggi. Begitu mereka masuk ke dalam air, maka mereka akan berenang tanpa henti beberapa mil menjauhi pantai, di mana mereka akan dihadang oleh arus laut dan rumput laut yang akan membawa mereka selama beberapa tahun sebelum akhirnya kembali lagi ke pantai itu. Banyak tantangan bagi tukik di laut. Hiu, ikan besar dan burung yang semuanya berputar-putar akan memakan tukik. Tantangan itu begitu berbahaya bagi bayi penyu, sehingga bisa saja hanya satu di antara 1000 tukik yang berhasil selamat dan menjadi penyu dewasa. Sungguh perjuangan yang luar biasa ya guys. Kadal. Kebanyakan spesies reptil kecuali buaya sudah hidup secara mandiri sejak mereka bayi, termasuk kadal ini. Kadal dewasa akan meletakkan telur-telurnya di tempat yang aman. Dan setelah itu mereka akan menunggu telur-telur tersebut cukup waktu untuk menetas. Setelah menetas, induk kadal akan langsung meninggalkannya. Menurut Britannica dalam lamannya menjelaskan bahwa jenis reptil tertentu tetap akan membangun sarang untuk telur-telurnya. Namun sebagian besar kadal tidak melakukannya. Dan itu sebabnya bayi-bayi kadal sudah harus hidup mandiri di tengah ganasnya alam. Sedangkan menurut ahli biologi Nassima Bouzid, kebanyakan kadal lupa kalau ia baru saja bertelur dan menutupinya. Ini karena kadal memiliki kloaka, yaitu saluran terbuka tempat berkembang biak, pencernaan, dan sistem urin. Nassima mempelajari kadal pagar Western Dew Smith. Menurutnya kadal ini menganggap telur-telur ini seperti kotoran dari perutnya. Kok bisa ya punya anak tapi lupa? Lalat. Biasanya, lalat betina akan memilih bertelur di tempat yang sama dengan tempat hidup lalat pada umumnya, yaitu di bahan organik yang telah membusuk atau terurai seperti kotoran ternak atau sampah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bayi lalat yang baru menetas dapat mencari makanan dengan mudah. Karena induk lalat akan meninggalkan telurnya tepat setelah ia bertelur. Telur lalat hanya membutuhkan 8 hingga 20 jam untuk menetas. Setelah telur menetas, mereka keluar sebagai makhluk berwarna putih tanpa kaki yang disebut larva, atau umumnya juga disebut sebagai belatung. Larva atau belatung adalah makhluk seperti cacing yang tidak akan merangkak dalam jarak yang jauh dari sumber makanan mereka dan menggunakan sebagian mulut mereka untuk mengaitkan sumber makanan. Dalam prosesnya, belatung tadi akan berubah menjadi pupa, dan pupa akan berubah menjadi lalat.
Itulah sebabnya lalat memiliki daur atau siklus hidup metamorfosis sempurna. Larva lalat juga dapat bermanfaat bagi ekosistem alam. Larva lalat dapat membantu membersihkan alam dari sisa-sisa bangkai hewan yang telah mati. Burung Megapoda. Secara umum, burung diketahui menetaskan telurnya dengan cara dierami melalui suhu hangat yang dihasilkan oleh panas tubuh induknya. Namun, cara ini tak berlaku pada burung dari genus Megapodidae atau Megapoda. Alih-alih mengerami telur, burung-burung Megapoda menetaskan telur dengan cara menguburnya di tanah. Kelompok burung ini banyak tinggal di Australia, Papua Nugini, Indonesia, dan Filipina. Salah satu Megapoda di Indonesia adalah burung maleo yang ada di Sulawesi. Awalnya burung Megapoda akan menggali lubang dan meletakkan telurnya di sana untuk mendapatkan panas dari sumber alam. Burung Megapoda bisa menetaskan telur di pasir pantai hingga membuat lubang yang diisi dengan sampah-sampah organik seperti daun. Lubang tempat meletakkan telur biasanya dibuat oleh burung jantan. Setelah telur diletakkan, sang betina biasanya pergi meninggalkannya, sementara pejantan akan tetap menjaganya. Selama menjaga telur, pejantan akan menyesuaikan suhu telur dengan cara menambahkan atau mengurangi sampah organik yang ada di lubang. Cara anak burung Megapoda hidup setelah menetas juga berbeda dengan burung lainnya. Umumnya, burung yang baru menetas akan dibantu oleh induknya dalam mencari makanan. Namun, burung Megapoda sudah bisa mencari makan sendiri setelah menetas. Mereka bahkan juga langsung bisa terbang sendiri. Mandiri banget kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.